Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain. Kalla innaha tadhkirah. Kalla innaha tazkirah. Kalla ay la taf'al misla zalik. Sekali-kali jangan engkau lakukan. Kita sudah pelajari kemarin kisah Abdullah ibnu Ummi Maktum yang ingin belajar datang kepada Rasul. Sementara waktu itu beliau sedang menghadapi pembesar Quraisy Makkah dengan harapan kalau mereka masuk Islam maka banyak pengikut yang akan masuk Islam. Ternyata kedatangan Abdullah ibnu Maktum itu ada rasa sedikit Nabi tapi tidak merendahkan martabat Nabi, ya. Nabi sedikit bermuka masam, ya. Abasa wa tawalla, Nabi bermuka masam. Tapi sekali lagi itu tidak menunjukkan, tidak merendahkan derajat Nabi kita Muhammad SAW. Allah memberi dalam ayat ini, ya, semacam pelajaran, ya, kepada Nabi. Hendaklah tidak bersikap seperti itu, ya. Maka kalau setiap kali Abdullah ibnu Maktum datang setelah peristiwa yang sudah kita bahas kemarin, kalau Abdullah ibnu Maktum datang ke majelis Nabi, Nabi meresponnya dengan sangat baik, ya. Bahkan Nabi buka selendangnya, marhaban biman atabani bihi rabbi, selamat datang orang yang aku pernah ditegur oleh Allah. Disitulah menjadi pelajaran juga bagi kita orang-orang beriman untuk tidak membeda-bedakan orang yang datang kepada kita, ya. Semua orang harus kita hormati, ya, tanpa melihat status sosial. Begitu, ya. Dan tidak boleh kita merendahkan orang lain, ya. Mungkin karena dia orang biasa dan lain sebagainya, tetap kita harus memandangnya sama, artinya tidak boleh merendahkan orang lain. Itu sudah kita pelajari dalam kajian yang lalu. Lalu Allah mengatakan, berfirman, kalla innaha tazkirah. Innaha tazkirah, innal qur'ana mau'izah. Quran itu adalah tazkirah. Quran itu adalah apa? Nasihat. Jadi Quran itu nasihat, ya. Innaha tazkirah. Quran itu adalah mau'izah. Quran itu adalah nasihat, ya. Maka kita ikutin Al-Quran itu. Nah, ini terkait dengan Maulid Nabi, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, ya, itu berada pada akhlak yang agung. Itu pujian Allah kepada Nabi kita Muhammad. Beliau memiliki akhlak yang agung dan menjadi contoh. Ditanya Aisyah radhiyallahu anha, ma khuluqun nabi,
Apa itu akhlaknya Nabi? Apa itu akhlaknya Nabi? Lalu Aisyah menjelaskan, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu apa? Al-Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Diperintahkan Allah, Nabi lakukan. Apa yang dilarang Al-Quran, Nabi jauhkan. Petunjuk Quran beliau ikuti. Itulah akhlak Nabi, yaitu Quran. Maka Quran Nabi itu disebut juga dengan the living Quran. Artinya Quran yang berjalan. Semuanya sudah dilakukan oleh Nabi. Maka Nabi itu menjadi qudwah, menjadi contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasul itu menjadi qudwah hasanah bagi orang yang berharap Allah, bagi orang yang berharap akhirat, dan bagi orang yang banyak ingat Allah. Maka beliau itu menjadi suri tauladan. Akhlaknya luar biasa, ya, masya Allah. Innaha tazkirah. Quran itu nasihat. Maka orang kalau mau selamat, kalau mau bahagia hidupnya di dunia, di akhirat, dia ikut apa? Al-Quran. Dia ikut Al-Quran. Pancasila itu sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran. Nggak ada yang bertentangan antara Pancasila dan Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa itu mengajarkan untuk kita mengajarkan tauhid, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, yang adil beradab, itu ajaran Al-Quran. Persatuan Indonesia, untuk kita menciptakan persatuan, tidak boleh berpecah. Wa'tasimu billahi jami'an wala tafarraqu. Kita harus bersatu. Walaupun berbeda kita suku, bangsa, bahasa, ya, kita mesti bersatu. Dan itu sudah disebut Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Berbeda tapi satu tujuan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu ajaran agama, musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Dan Nabi itu pun bermusyawarah kepada para sahabat. Alhamdulillah, ini pengurus masjid juga kalau mau ngadain apa-apa musyawarah, iya kan? Musyawarah. Musyawarah itu ajaran agama. Musyawarah. Ma khaba man istasara. Orang yang bermusyawarah itu tidak gagal, ya. Karena musyawarah itu ajaran agama. Itu sila keempat sejalan dengan nilai Al-Quran. Yang terakhir apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu untuk mewujudkan keadilan. Nah, oleh karena itu, jamaah yang kami hormati, Pancasila itu nilainya sejalan dengan Al-Quran. Dan dengan Pancasila itu bisa menyatukan kemajemukan bangsa Indonesia. Itu dengan Pancasila. Faman syaa zakarah, faman syaa zakarah, faman ragiba fil Qur'ani itta'adha bihi. Siapa orang yang mau menghendaki Quran, itta'adha bihi, dan dia menjadikan Quran itu nasihat dia, ya,
Wa man lam yuridhu fala hajah ilal ihtimam bi amrihi. Faman sya'a zakarah. Ya. Ada orang yang beriman sama Al-Quran, percaya, mudah-mudahan kita ini beriman, amin, dan kita ikuti ajaran Quran. Siapa yang mengikuti ajaran Quran, maka menuntunnya ke surga, amin ya rabbal alamin. Itu Quran. Quran itu hudan, alif lam mim, zalikal kitabul la raib hudan lil muttaqin. Hudan itu artinya apa? Hudan itu petunjuk, pedoman. Jadi namanya pedoman, petunjuk. Kalau kita ikuti kita selamat. Maka innaha tazkirah. Quran itu tazkirah. Quran itu mauizah. Quran itu nasihat. Maka siapa yang mau bahagia, selamat, ikuti Quran. Ya. Quran bilang halal, kita ikuti. Quran bilang haram, kita jauhi. Begitulah. Ada orang yang enggak percaya sama Quran. Ada yang enggak percaya sama Quran. Nah, ya nanti itu dapat konsekuensi masing-masing, iya kan? Nah, jin saja, bangsa jin itu ada yang ta'ajub beriman kepada Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengarkan Quran itu sungguh ajib. Masya Allah. Itu jin. Makanya manusia kalau enggak beriman sama Quran, jin aja beriman. Jin beriman sama Quran. Faman sya'a zakarah fi suhufim mukarramah. Aizalikal Quran musbatun fi suhufin mutanassikhah minal lauh al mahfuz. Itu Quran itu. Quran itu ya, Quran itu kalamullah. Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Quran. Ya. Dan kita dianggap ibadah ketika membacanya. Alif lam mim. Ketika orang baca alif lam mim, dia baca berapa huruf tuh? 3 huruf. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. 1 huruf Allah beri 10 kebaikan. Berarti kalau dia baca alif lam mim mendapatkan 30 kebaikan. Dianggap ibadah. Yang enggak lancar baca Quran, tempo hari sudah kita katakan tuh, yang enggak lancar baca Quran, baca ya. Yang tidak lancar itu dapat pahalanya 2. Masih dapat pahala. Sambil terus berusaha untuk tahsin, ya, tajwidnya, makhrajnya, ya, memperbaiki. Itu pahalanya 2. Pertama, ajrul qiraah, pahala membaca. Yang kedua, pahala terbata-bata. Masih dapat pahala. Masih ngejak dapat pahala. Gitu. Alif lam mim zalikal kita bula ngejak dapat pahala. Nah, ini berita gembira hadis bagi yang belum lancar baca Quran. Baca aja, pahalanya 2, pahala membaca, ngejaknya masih dianggap pahala. Yang udah lancar jangan pura-pura nggak bisa baca.
biar pengen dapat pahala. Yang mahir baca Quran kata Nabi, wal mahir bil Quran ma'al kiramil bararah. Yang pandai lancar baca Quran, tajwidnya, makhraj dan sebagainya itu bersama malaikat-malaikat yang baik gitu. Fi suhufim mukarramah. Jadi dia di lauh mahfuz. Allah turunkan Quran itu dari lauh mahfuz ke Baitul Izzah, ya, ke Baitus Sama. Lalu nanti diturunkan lagi berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun. Itu diturunkannya Quran itu jadi ada dua cara. Pertama, sekaligus Quran itu diturunkan duf'ah wahidah, itu terjadi pada Lailatul Qadar, minal lauh al mahfuz ila Baitul Izzah. Nanti diturunkan berikutnya itu berangsur-angsur. Itulah Quran fi suhufim mukarramah. Mukarramah itu dimuliakan, marfu'ah fis sama as-sabiah. Makanya kita menghormati, memuliakan Quran. Nah, ini udah cakep nih, alhamdulillah. Qurannya ditaruhnya di mana? Di lekar. Bagus. Alhamdulillah. Ini caranya ini. Bagus. Itu kita menghormati, memuliakan Quran. Jangan baca Quran, Qurannya ditaruh digeletakin baik, sejajar sama kaki. Itu enggak beradab. Alhamdulillah ini sudah bagus. Nanti letakkan Quran paling atas. Ini kita ada lemari di rumah, Quran tuh di atas. Inilah cara kita memuliakan Quran. Fi suhufim mukarramah marfu'ah. Ya, ditinggikan Quran itu. Maka alif lam mim zalikal kitabu. Zalika itu untuk menunjukkan jauh. Kalau menunjukkan dekat apa? Hadza. Hadza ini. Zalika itu. Alif lam mim zalikal kitabu. Berarti kitab itu menunjukkan Quran itu tinggi. Makanya kita pun harus memuliakan Quran. Salah satunya baca Quran ya dengan seperti ini, masya Allah. Ini sudah bagus ya. Mudah-mudahan Quran menjadi syafaat nanti hari kiamat. Amin. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, dan Quran itu nanti datang di hari kiamat menjadi syafaat. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.